Halo co-friends, pada soal ini kita diminta untuk menggolongkan materi ke dalam unsur senyawa atau campuran. Di sini Pak kita lihat terdapat 9 jenis materi. Di sini kita perlu mengetahui apa itu materi, di mana materi adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Di mana semua benda yang dapat ditimbang dan menempati ruang merupakan suatu materi dan materi sendiri dapat berupa benda hidup ataupun benda mati, di mana materi dapat digolongkan menjadi suatu zat tunggal dan campuran, di mana pada zat tunggal terbagi lagi menjadi unsur dan senyawa. Kemudian pada campuran terbagi menjadi campuran homogen dan campuran heterogen. Di mana pada campuran homogen contohnya di sini adalah larutan, dan pada campuran heterogen di sini ada suspensi serta koloid. Di sini karena kan pada soal ditanyakan adalah unsur senyawa ataupun campuran, maka di sini kita perlu mengetahui pengertian dari unsur senyawa dan campuran, di mana unsur dari senyawa ini termasuk dalam zat tunggal, di mana zat tunggal adalah zat yang partikelnya terdiri atas satu jenis zat, di mana zat tunggal sendiri terbagi menjadi unsur dan senyawa, di mana untuk unsur di sini adalah suatu zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana melalui reaksi kimia biasa dan tersusun atas satu jenis atom. Di mana unsur dapat berupa molekul ataupun atom tunggal. Di mana di sini contoh dari unsur adalah besi, di mana dia tersusun atas atom besi dengan lambang atom Fe, kemudian emas tersusun dari atom emas dengan lambang atom Au, kemudian aluminium tersusun dari atom aluminium dengan lambang atom Al. Kemudian oksigen tersusun dari atom oksigen dengan lambang atom O. Kemudian unsur karbon tersusun dari atom karbon dengan lambang atom C. Kemudian untuk molekul unsur di sini merupakan zat tunggal yang tersusun dari dua atom atau lebih dengan jenis yang sama. Di mana di sini ada gas hidrogen yang tersusun dari dua atom hidrogen, kemudian gas oksigen yang tersusun dari dua atom oksigen. Kemudian, untuk senyawa adalah suatu zat tunggal yang secara kimia dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana atau unsur dan tersusun dari dua unsur atau lebih. Di mana contohnya adalah air yang tersusun dari dua unsur yaitu hidrogen dan oksigen, kemudian garam dapur yang tersusun dari dua unsur yaitu Na dan Cl, kemudian glukosa tersusun dari tiga unsur yaitu karbon, hidrogen, dan oksigen. Kemudian pada campuran di sini, campuran adalah dua macam zat atau lebih yang bercampur dengan perbandingan berbeda-beda tanpa melalui reaksi kimia. Di mana campuran ada dua jenis yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Di mana campuran homogen adalah campuran dua atau lebih zat yang berhasil tercampur dengan sempurna. Contohnya di sini adalah larutan, kemudian cairan infus serta udara, di mana pada udara terdapat beberapa gas yang bercampur secara merata. Kemudian pada campuran heterogen di sini merupakan campuran dua atau lebih zat yang komposisi pada semua bagiannya tidak sama. Di mana campuran heterogen dibagi lagi menjadi dua jenis yaitu suspensi dan koloid, di mana suspensi adalah campuran dua zat atau lebih yang ukuran partikelnya relatif besar. Contohnya di sini adalah campuran dari pasir dalam air. Kemudian koloid di sini merupakan campuran dua zat atau lebih yang ukuran partikelnya berada di antara partikel larutan dan suspensi. Di sini pada koloid, secara makroskopis dia bersifat homogen, akan tetapi jika diamati dengan mikroskop ultra, dia bersifat heterogen. Di mana di sini contohnya adalah agar-agar, susu, dan santan. Kemudian di sini kita lihat pada 9 materi ini di mana kita kelompokkan apakah termasuk dalam unsur senyawa atau campuran. Di mana yang pertama ada air, di mana air memiliki rumus kimia H2O. Mana di sini tersusun dari dua jenis unsur yaitu hidrogen dan oksigen. Maka air ini merupakan suatu senyawa atau disebut juga sebagai molekul senyawa. Kemudian pada intan, di sini intan tersusun dari unsur karbon, di mana dapat dikatakan intan sebagai unsur dan sebenarnya intan ini merupakan alotrop dari karbon atau merupakan suatu struktur yang berbeda-beda dari sebuah unsur. Kemudian di sini pada kecap adalah salah satu contoh dari sistem koloid.
sehingga termasuk dalam campuran, yaitu campuran heterogen. Kemudian ada emas murni, di mana di sini emas murni merupakan suatu logam, di mana di sini tersusun dari unsur emas atau aurum. Maka di sini emas sendiri merupakan suatu unsur yang mana di sini merupakan suatu logam mulia. Kemudian pada perunggu di sini, perunggu merupakan suatu paduan logam, di mana merupakan pencampuran antara logam tembaga dengan timah. Di mana di sini dapat dikatakan perunggu ini merupakan suatu campuran yang mana jika dilihat secara kasat mata di sini merupakan campuran yang komposisi kedua bagiannya ini merata, sehingga disebut juga di sini perunggu merupakan paduan logam atau campuran yang merupakan campuran homogen. Kemudian ada karbon dioksida di sini memiliki rumus kimia adalah CO2, di mana di sini tersusun dari dua unsur ya, yaitu karbon dan oksigen. Maka karbon dioksida di sini merupakan suatu senyawa, yaitu molekul senyawa. Kemudian pada udara di sini, dalam udara terkandung di antaranya gas oksigen, hidrogen, nitrogen, karbon dioksida, uap air, dan lain-lain, di mana jika dilihat secara kasat mata di sini, komponennya menyatu atau komposisi pada semua bagiannya sama, maka dapat dikatakan di sini udara merupakan suatu campuran, yaitu campuran homogen. Kemudian pada asam cuka di sini memiliki rumus kimia CH3COOH, mana dapat kita lihat di sini tersusun dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Maka dapat dikatakan di sini asam cuka merupakan suatu senyawa atau merupakan molekul senyawa. Kemudian pada seng, di sini seng tersusun dari unsur zinc atau Zn. Maka di sini seng sendiri merupakan suatu unsur yang mana seng juga merupakan suatu logam. Oke co-friends, sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.